Selamat sore. Di sini kami akan mempresentasikan dari pengukuran encoder sensor akuisisi data. Di sini ada perkenalkan anggota, nama saya Sistra Amanda Sinaga dengan NIM 422301011, dan di sini ada teman saya yaitu Yosua Dirgana Pratama dengan NIM 422301009. Nah, yang pertama yaitu pengertian encoder JGA 25370 12 volt 70 RPM, yaitu motor DC gearbox 12 volt dengan kecepatan sekitar 70 RPM, dilengkapi sensor encoder untuk menghasilkan sinyal pulsa digital sebagai feedback posisi dan kecepatan putaran motor. Sensor ini memungkinkan kontrol presisi pada aplikasi robotik dan otomasi. Dengan output sinyal pulsa kuadrat, encoder ini dapat mendeteksi arah serta kecepatan rotasi secara akurat. Yang kedua yaitu prinsip kerja sensor. Dari prinsip kedua, sensor dari 25 JGA 370 bekerja dengan prinsip magnetic Hall effect, di mana magnet yang berputar pada poros ini dibaca oleh microcontroller untuk mengetahui kecepatan jumlah putaran. Nah, putaran salur dua motor dengan dua channel yaitu A dan B. Sensor ini juga dapat mendeteksi arah rotasi motor melalui perbedaan fase sinyal. Nah, yang ketiga yaitu jenis-jenis sinyal si encoder. Yang pertama itu channel A dan channel B atau disebut dengan sinyal quadrature. Yang kedua itu dengan dua sinyal ini arah putarannya bisa diketahui kalau channel A lebih dulu naik sama dengan searah jam. Yang kedua kalau channel B lebih dulu atau sama dengan berlawan arah jarum jam. Nah, yang ini selanjutnya output encoder. Yang pertama pulsa digital dengan frekuensi tergantung kecepatan putaran motor. Yang kedua yaitu resolusi encoder biasanya sekitar 11 ppr atau pulse per revolution pada shaft motor sebelum gearbox. Yang ketiga, kalau gearbox misalnya 30/1, berarti setelah gearbox reduction, pulsa menjadi 330 pulsa per putaran output shaft. Selanjutnya itu 4, manfaat sensor encoder pada 25 motor 25GA70, yaitu sensor encoder pada motor berguna untuk mengukur kecepatan kecepatan, posisi dan arah putaran motor secara akurat sehingga memungkinkan kontrol gerak yang berpresisi dapat stabil dalam berbagai aplikasi seperti robotika dengan sistem otomasi. Dan kelima yaitu jenis-jenis dari sensor encoder. Yang pertama itu encoder optik, yang kedua mechanical encoder, yang ketiga encoder magnetik, dan keempat capacitive encoder. Dan yang keenam yaitu perbedaan. Yang pertama yaitu optik encoder, cara kerjanya itu membaca pola cahaya dan dari disk optik. Yang kedua itu magnetic encoder, cara kerjanya itu membaca perubahan medan magnet. Yang ketiga itu mechanical encoder, cara kerjanya itu kontak fisik, saklar mekanis. Yang keempat itu kapacitif encoder, yang cara kerjanya itu membaca perubahan kapasitasi. Lalu ketahanan dari optik encoder itu rendah, lalu magnetic encoder ketahanannya tinggi, lalu mechanical encoder itu ketahanannya tinggi, dan capacitive encoder itu ketahanannya tinggi. Lanjut ke optik encoder, akurasinya itu sangat tinggi, lalu magnetic encoder akurasinya cukup tinggi, lalu mechanical encoder akurasinya itu rendah, lalu capacitive encoder itu akurasinya tinggi. Selanjutnya itu optik encoder dari deteksi arah itu quadrature, dari magnetic encoder deteksi arahnya quadrature, dan mechanical encoder itu deteksi arahnya tergantung desain. Dan yang terakhir itu capacitive encoder deteksi arahnya itu iya. Lalu kompleksitas pemrograman dari optik encoder itu sedang hingga sulit, dan magnetic encoder itu kompleksitas pemrogramannya itu mudah, dan mechanical encoder itu kompleksitasnya itu pemrogramannya itu mudah. Lalu kapasitif kapasitif encoder dari kompleksitas pemrograman agak kompleks. Dan terakhir itu optik encoder dari aplikasi umum itu dia efisiensinya itu robot presisi tinggi. Lalu magnetic encoder itu aplikasi umumnya itu kendaraan kecil. Lalu mechanical encoder itu aplikasi umumnya itu potensimeter atau rotary switch. Lalu terakhir capacitive encoder itu aplikasi umumnya itu mesin industri. Lalu selanjutnya itu perhitungan dari besaran fisik ke besaran listrik. Di
Total pulsa per putaran itu 600 pulsa, satu putaran itu 360 derajat, dan theta sama dengan 360 derajat dibagi 600, yang hasilnya itu sama dengan 0,6 juta. Setiap satu pulsa encoder itu menghasilkan 0,6 derajat rotasi. Selanjutnya itu spesifikasi dari datasheet yang kami dapat itu yang kami coba itu parameternya itu pulse per revolutionnya itu PPR-nya itu 600 pulsa putaran itu nilai datasheetnya, dan hasil eksperimennya itu 600 pulsa per putaran, dan keterangannya itu terjadi selisih 60 pulsa. Lalu kedua, jumlah channel nilai datasheetnya itu 2A dan B. Hasil eksperimennya itu 2 digunakan dalam kode dan keterangannya itu sesuai. Lalu ketiga, di tipe deteksi nilai datasheetnya itu yang dari datasheet itu optik, dan hasil eksperimen itu optik atau diasumsikan sama, dan keterangannya itu sesuai. Yang keempat itu tegangan dari operasi, nilai datasheetnya itu 5 volt per DC, dan hasil eksperimennya itu 5 volt DC, dan keterangannya itu sesuai dengan sistem Arduino. Dan kelima itu ada tipe output yang nilai datasheetnya itu TTL atau open collector atau tergantung encoder, dan hasil eksperimennya itu juga TTL, dan keterangannya itu sesuai. Kesalahan dari terakhir yang keenam itu kesalahan persen yang nilai datasheetnya itu tidak ada, dan hasil eksperimen itu lebih besar, lebih kurang itu 9,09%, dan keterangannya itu dihitung dari selisih PPR. Lalu di sini ada metode pengukuran. Nah, yang pertama itu pulsa encoder diukur menggunakan Arduino pin interput atau pin 2 dan 3. Dan yang kedua itu arus motor kanan dan kiri diukur menggunakan sensor JGA2537. Hasil analog dibaca pada pin A0 dan A1. Dan ketiga, tegangan input motor diukur menggunakan multimeter digital sebesar 4,93 volt. Dan empat, data pulsa, arus, dan validasi pin dibaca dan ditampilkan melalui serial monitor. Lalu kalibrasi terhadap rujukan yang diketahui pulsa ideal per putaran atau referensi datasheet per teoritis sama dengan 660 pulsa. Pulsa yang terbaca atau aktual atau hasil eksperimennya itu sama dengan 600 pulsa. Untuk mengetahui persentase kesalahan menggunakan rumus, yaitu error sama dengan pulsa ideal dikurang pulsa aktual per pulsa ideal dikali 100, dan substitusi nilainya itu yaitu error 660 dikurang 600 dibagi 660 dikali 100% sama dengan 60 dibagi 660 dikali 100%, dan hasilnya itu 9,09%. Di sini ada yang F, yaitu hasil setiap karakteristiknya itu yang pertama akurasi. Eh, di sini untuk mendapatkan dari si tabel ini yang eh, hasil kami itu yaitu di sini akan menggunakan rumus akurasi, yaitu akurasi dikurang putaran aktual per putaran teoritis dikali 100% dikurang 100%. Nah, yang hasilnya itu ini ada di tabel, yaitu kayak saya contohkan kayak waktu detiknya itu 0,5, dan pulsanya 4, putaran aktualnya itu 0,0733, dan putaran teoritisnya itu 0,73. Dari hasil datasheet yang pertama itu akurasinya 100%. Dan itu seterusnya. Selanjutnya dijelasin teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil karakterisasi dari error. Error absolut adalah selisih mutlak antara putaran aktual yang diukur dengan putaran estimasi berdasarkan model perkalian waktu dengan faktor 0,0837. Ini adalah bentuk hasil dari pengukuran kami, pengukuran error, yaitu error ABS-nya. Di sini kita dapat melihat bahwa error ABS dari waktu 0,50 adalah 0,0104. Begitu seterusnya arah errornya berubah-ubah. Kemudian rumus mencari errornya yaitu error sama dengan putaran aktual dikurang estimasi.
Tapi terlebih dahulu kita mencari estimasinya terlebih dahulu. Estimasi itu rumusnya waktu dikali 0,0837. Kemudian setelah dapat hasil estimasinya, kita akan mencari errornya. Ini juga adalah gambar grafik errornya. Dapat kita lihat sama-sama di sini. Gambar grafik errornya yang ditandai dengan line warna merah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai presisi. Presisi pada encoder menunjukkan bahwa seberapa kecil sudut yang bisa dideteksi oleh sistem dari satu pulsa yang dihasilkan oleh encoder. Semakin kecil nilai presisinya, misalnya 0,06 derajat per pulsa. Rumus presisi yaitu 360 derajat dibagi jumlah pulsa per putaran. Yang pertama, total pulsa 12. Putarannya 0,0200. Sudut totalnya 77,20. Presisi sudutnya 0,0,60 derajat. Begitupun seterusnya, hanya beda 1 derajat saja. 0,60, 0,59, 0,60, dan 0,59. Kemudian 0,60 kembali. Pulsanya saja yang berubah-ubah. Kemudian ini adalah tampilan grafik presisinya. Yang kuning ditandai dengan presisi sudut, kemudian yang silver atau abu-abu ditandai dengan sudut total, kemudian yang biru ditandai dengan total pulsa. Selanjutnya, di sini resolusi. Resolusi encoder adalah jumlah pulsa yang dihasilkan dalam suatu putaran. Resolusi encoder adalah jumlah pulsa yang dihasilkan dalam satu putaran penuh. Semakin tinggi resolusi, maka semakin halus pergerakan atau posisi saat dideteksi oleh sistem. Yang pertama yaitu total pulsa 12. Putarannya 0,0200. Resolusi atau pulsa putarannya yaitu 600. Kemudian pulsa kedua 188, putarannya 0,3133. Pulsanya 600. Kemudian 258 total pulsanya, putarannya 0,4300. Kemudian resolusi yang dihasilkan yaitu 600 juga. Begitupun seterusnya. Hasil resolusinya tetap sama yaitu 600. Rumus dari resolusi adalah total pulsa dibagi jumlah putaran. Kemudian ini adalah bentuk grafik dari resolusi. Yang warna biru ditandai dengan total pulsa, kemudian yang berwarna oranye ditandai dengan putaran, dan yang berwarna abu-abu ditandai dengan resolusi. Selanjutnya, sensitivitas. Sensitivitas tinggi pada awal waktu menunjukkan bahwa encoder mendeteksi perubahan cepat atau motor mulai berputar. Setelah 2,5 detik, pulsa tidak berubah signifikan, sehingga sensitivitas adalah nol, atau sistem sudah stabil atau berhenti. Interval waktu atau detiknya yaitu 0,50 ke 1, pulsanya 60, waktu detiknya 0,50 dan sensitivitasnya 120. Kemudian 1 ke 150, sensitivitasnya 24. Kemudian 150 ke 2, sensitivitasnya 20. Dan 2 sampai ke detik kelima, sensitivitasnya 0. Rumus dari sensitivitas adalah sensitivitas
sama dengan delta pulse bagi delta waktu kurang PI tambah satu kurang PI per TI tambah satu kurang TI. Ini adalah grafik sensitivitasnya. Yang warna biru ditandai dengan pulse, kemudian yang warna orange ditandai dengan waktu, dan yang warna abu-abu ditandai dengan sensitivitas pulse. Oke. Selanjutnya selektivitas. Selektivitas menggambarkan tingkat variasi sinyal encoder pulsa terhadap nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai selektivitas berarti pembacaan encoder kurang konsisten. Terjadi perubahan besar antara nilai minimum dan nilai maksimum. Ini adalah parameternya. Yang pertama pulsa maksimum 330 nilainya. Kemudian pulsa minimum 260. Kemudian selisih maksimum dan minimum itu 70. Rata-rata pulsa atau total yaitu 327,4. Selektivitas atau dalam bentuk persennya itu sekitar 21,39%. Rumusnya adalah selektivitas dalam bentuk persen pulsa maksimum kurang pulsa minimum bagi rata-rata pulsa kali 100. Sedangkan selektivitas biasa itu adalah 330 seperti yang saya cari tadi, 330 dikurang 260 dibagi 327,4 kali 100. Hasilnya itu 21,39%. Kemudian ini grafiknya ya. Kita dapat melihat sama-sama di sini grafik selektivitas pulsa encoder terhadap waktu. Selanjutnya, noise atau draw. Dengan menganalisis noise, kita dapat memahami kualitas sinyal dan kestabilannya selama waktu tertentu. Semakin kecil noise, maka semakin stabil dan bersih sinyalnya. Kita dapat melihat di sini di waktu 0,5, rata-ratanya 322,35, noise sangat tinggi. Kemudian satu, pulsanya 318 dan rata-ratanya 182,35, noise tinggi. Begitupun seterusnya. Di sini kita dapat melihat rumus noise yaitu DI kurang, maaf, DI sama dengan PI kurang P, yaitu DI draw pada waktu ke I, kemudian PI itu pulsa pada waktu ke I, kemudian P itu adalah rata-rata pulsa. Ini adalah gambar grafik dari noise. Selanjutnya penyimpangan. Penyimpangan digunakan untuk menilai konsistensi data dan mengetahui sensor seberapa stabil encoder saat beroperasi. Ini adalah bentuk tabelnya, putarannya, rata-ratanya, deviasi, kemudian pulsanya. Di sini adalah rumusnya. Kita dapat melihat rumus penyimpangan deviasi sama dengan XI kurang X. Kemudian ini adalah bentuk grafik penyimpangannya yang warna biru ditandai dengan waktu, kemudian yang berwarna hijau ditandai dengan deviasi absolut, kemudian yang berwarna oranye ditandai dengan pulsa. Selanjutnya, sinyal terdeteksi. Sinyal terdeteksi di dalam konteks pembacaan encoder atau seperti apa pada hasil serial monitor Arduino. Sinyal ini mengacu pada kemunculan sinyal pulsa dari encoder yang menunjukkan adanya pergerakan rotasi atau poros.
Di sini di setiap pergerakan, putaran, dan waktu semuanya terdeteksi oleh sinyal. Sinyal terbagi atas dua, yaitu sinyal maksimum dan minimum. Sinyal minimumnya P min sama dengan min dalam kurung P1 P2 sampai ke Pn. Kemudian rumus sinyal terdeteksi maksimum yaitu P maksimum maksimum dalam kurung P1 P2 sampai ke Pn juga. Kemudian ini adalah gambar grafik dari sinyal yang terdeteksi. Selanjutnya, batas deteksi. Batas deteksi adalah interval nilai di antara batas bawah dan batas atas. Nilai encoder rentang dari 0,3507 sampai 0,3627 dianggap di luar deteksi normal atau bisa noise atau transient. Sangat berguna untuk menentukan akurasi dan stabilitas sistem pengukuran. Di sini kita dapat melihat parameternya, putaran maksimumnya 0,2633. Nilai nilai terendah yang terdeteksi oleh encoder pada waktu 0,5 detik. Kemudian putaran maksimumnya di sini 0,3700. Nilai tertinggi yang terdeteksi oleh encoder pada waktu 1,5 detik. Rentang deteksinya 0,1067. Selisih antara putaran maksimum dan minimumnya dari 0,3700 sampai 0,2633. Kemudian putaran stabilnya itu 0,3567. Nilai tetap mulai dari waktu 3 detik hingga 10 detik dalam kurung 19 data. Kemudian waktu stabil yaitu 3 sampai 10 detik, waktu di mana mulai putaran konstan di 0,3567. Kemudian rumus detection limitnya atau batas deteksinya yaitu dibagi atas dua juga, yaitu batas atas dan batas bawah. Tetapi rumusnya ini sama. Di sini kita dapat melihat keterangannya, P minus itu nilai rata-rata putaran, kemudian sigma O itu simpangan baku dari data stabil, kemudian K adalah faktor batas, biasanya satu untuk toleransi ketat atau dua untuk moderat. 11 reproducibility, yaitu kemampuan sistem memberikan hasil yang sama dalam kondisi uji yang dilakukan secara berulang kali. Reproducibility ini waktu dan nilai putarannya saja yang ditampilkan. Untuk kita lihat sama-sama dalam waktu 10 detik nilai putarannya ini sama, yaitu 0,3367. Kemudian rumus reproducibility di sini sudah kami cantumkan. Kemudian ini adalah gambar grafiknya. Di sini yang berwarna biru ditandai dengan waktu dan yang berwarna oranye ditandai dengan nilai putarannya. Kemudian reproducibility atau reproduksibilitas adalah kemampuan suatu sistem atau eksperimen untuk menghasilkan hasil yang konsisten ketika diuji secara berulang dalam kondisi sama. Kita dapat melihat di sini parameternya pengujian satu, pengujian 2, dan keterangannya. Waktu stabil 3 sampai 10 detik pada pengujian satu, pengujian 2 juga waktu stabil 3 detik sampai 10 detik. Periode saat encoder menunjukkan nilai tetap. Kemudian jumlah data 15 sampel banyaknya pada pengujian satu dan 2. Banyak titik data selama perputaran konstan. Kemudian nilai
putarannya stabil di 0,3567. Sementara di pengujian 2 0,3367. Nilai tetap pada encoder stabil. Kemudian rata-rata dari nilai putaran tetap stabil. Simpangan bakunya tidak ada variabel internal. Nilainya tetap. Selisih dari rata-ratanya dari 0,3567 pada pengujian satu dan dikurangi 0,3367 pada pengujian 2 yaitu 0,0200. Reproducibility baik deviasi kecil pada pengujian satu juga pada pengujian 2 juga begitu. Kemudian selisih kecil menunjukkan sistem konsisten antar uji. Ini adalah rumus reproducibility dan ini gambar grafiknya. Kemudian heteresis yaitu sistem menunjukkan sedikit fluktuasi putaran 0 ke 2, 0,200 dianggap stabil namun tetap ada perbedaan atau respon naik turun. Komponen komponen putaran maksimum nilainya 0,8633. Keterangannya tertinggi pada waktu 4,5 second atau detik dan 5 detik. Putaran minimumnya 0,8433 terendah pada waktu 8,5 second atau detik. Heteresisnya 0,0200 selisih antara maksimum dan minimum putaran. Rumus heteresis 8633 dikurang 0,8433 yaitu 0,0200 putaran. Ini adalah gambar putaran heteresis. Garis biru menunjukkan nilai perubahan putaran dari waktu ke waktu, kemudian hijau putus-putus menunjukkan nilai maksimum, dan garis merah putus-putus itu menunjukkan nilai minimum. Oke. Kemudian stability. Stability adalah sistem stabil karena putaran tidak mengalami lonjakan drastis dan tetap berada di dalam rentang yang sempit, namun menunjukkan adanya tren kecil pengukuran putaran seiring berjalan waktu. Ini dari waktu 2,5 detik sampai ke 10. Ini rumus stability-nya. Kemudian ini grafik stability-nya. Kemudian pada selanjutnya waktu respon. Waktu respon time. Waktu respon time dalam sistem kendali adalah waktu yang dibutuhkan dalam sistem untuk merespon dan mencapai keadaan steady state atau mendekati nilai akhir setelah diberi masukan. Di sini kita dapat melihat di detik 0,5 sampai ke 2 detik itu dalam rentang waktu steady state-nya merah, kemudian di 2,5 detik sampai detik ke 10 steady state-nya hijau, bagus. Kemudian rumusnya kita dapat melihat di sini TR sama dengan T 90% dikurang T 10%. Ini adalah gambaran grafik waktu respons. Kemudian ini adalah rentang dinamis. Rentang dinamis atau dynamic range menunjukkan selisih antara nilai tertinggi dan terendah dari sinyal output sistem. Putaran maksimumnya adalah 0,7033 dan putaran minimumnya 0,1600. Nilai putaran tertinggi pada seluruh data. Dan ini
0,1600 nilai putaran rendah dari seluruh data. Kemudian rumusnya di sini 0,7033 dikurang 0,1600 adalah 0,5433 selisihnya atau rentang dinamisnya. Rumus rentang dinamis di sini, rentang dinamis adalah putaran maksimum dikurang putaran minimum. Kemudian ini grafiknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sister Amanda Sinaga. Nah, itu pita mati, rumus untuk menentukan pita mati yaitu dalam konteks data data encoder, perubahan putaran dari waktu ke waktu, turun pertama secara numerik, kemudian mengidentifikasi saat perubahan sangat kecil. Nah, ini rumus dari pita mati yaitu eh, delta RT kecil ambang batas. Nah, ini hasil dari yang kami ambil datanya di saya contohkan yaitu dengan putaran 0,7033 eh, deltanya itu delta putarannya itu 0,0000. Nah, ini adalah contoh dari grafik dari pita mati. Dia dari 0,2 naik ke 0,7 sampai seterusnya. Nah, garis oranye menunjukkan putaran terhadap waktu dan titik merahnya silang menunjukkan area pita mati di mana perubahan kecepatan sangat kecil atau tidak ada meskipun waktu terus berjalan. Selanjutnya itu offset. Nah, offset ini adalah menggambarkan selisih antara nilai putaran aktual dan rata-rata. Putaran sistem grafik ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh performa motor berbeda dari performa rata-ratanya dalam keturunan waktu tertentu. Nah, ini rumus dari offset itu offset dikurang putaran I dikurang putaran. Nah, di sini ada datanya yaitu saya contohkan dari waktu 0,5 dia putarannya 0,1 600 dan offsetnya itu minus 0,48900. Dan ini adalah grafik dari offset yaitu dia tuh naik juga sampai turun dan grafiknya tuh nol. Dan selanjutnya yang dijelasin kode program dari teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program. Yang pertama, pendefinisian pin dan variabel, yaitu dimulai dari polite sampai ke pin 10 itu pendefinisian pinnya. Kemudian INT itu INT RPWM, LPWM, REN dan LN itu pendefinisian pin juga sampai ke RS dan LIS pin. Kemudian konfigurasi encoder dan waktu. Di sini cons in sampai ke cons ansig println 500. Kemudian di setup. Kemudian kita menambahkan loop di sini dari if current time sampai ke detach RAM atau if current time start time sampai durasinya. Kemudian fungsi interrupt-nya kita tambahkan juga di programnya dari in encoded sampai ke encoder count. Kemudian output serial monitornya akan keluar seperti pada slide selanjutnya. Ini adalah wiring programnya. Di sini motor driver disambungkan output motor driver ke motor encoder. Encoder pin A dihubungkan ke pin 2, kemudian pin B dihubungkan pin 3, pin Z dihubungkan ke pin 9, dan pin validasi dihubungkan ke pin 10. Kemudian
motor driver, pin D5 dihubungkan ke RPWM, kemudian pin 6 Arduino dihubungkan ke LPWM, pin 7 Arduino dihubungkan ke RN, kemudian pin 8 Arduino dihubungkan ke LN, dan pin 9, maaf, pin A0 dihubungkan ke RIS dan A1 dihubungkan ke LIS. Kemudian di sini saya menjelaskan proses pengujiannya. Dimulai dari hidupkan sistem, motor berputar maju, PWM konstan, kemudian hidup encoder mulai mengirimkan data pulse sesuai jumlah putaran motor, kemudian data pulse validasi pembacaan akan tampil di serial monitor melalui Arduino IDE. Kemudian kalibrasinya, cek output tegangan baterai menggunakan multimeter terlebih dahulu, kemudian pastikan tegangan sesuai 4,93 volt seperti pada hasil kamu, kemudian gunakan data ini untuk menghitung konvensi ADC, tegangan aktual. Kemudian pada pengambilan datanya mati pulse selama waktu tertentu, kemudian hitung RPWM jumlah dari pulse, kemudian baca tegangan motor kanan dan motor kiri dari arus, kemudian kalibrasi hasil pembacaan ADC terhadap tegangan aktual. Sekian presentasi yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.